Dia hanya kehilangan keluarga, ayah kandung yang disayang, anak semata wayang, tinggalkan keluarga terkasih, ayah tersayang, ibu tercinta. Setelah dia pergi, dia tidak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat gantungan yang tinggi, tempat sandaran yang besar. Andaikan kita bersandar kepada pohon kayu yang besar, maka kayu itu akan tumbang dan lapuk. Andaikan kita bersandar kepada keluarga, keluarga akan membenci kita. Namun Allah tidak pernah benci, Allah tidak pernah tumbang, Allah tidak pernah sia-sia dalam menjaga umat-umat yang bertakwa. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, alladzi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada manusia yang hidup, tidak akan ada manusia yang berkumpul, tidak akan ada manusia yang datang pada hari ini melainkan atas kuasa Dia. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini, harga yang paling mahal di dalam kehidupan kita adalah iman yang tertanam di dalam jiwa. Itu masih ada dalam diri kita. Makanya kita hadir di masjid yang pagi ini tanpa panggilan apa-apa, tapi yang memanggil siapa? Panggilan jiwa dengan panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kufuri nikmat yang Allah berikan, tetapi kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwasannya nikmat itu tidak dapat diukur, bahwasannya nikmat itu tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat yang kita bacakan hari ini dibawa oleh malaikat ke makam Rasulullah yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, satu kali saja, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa qutat anhu sayyi'at, dan Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dan Allah ampunkan 10 kehilafan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Maka perbanyaklah selawat. Apa kata Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama besar ahli hadis
Beliau pernah menyampaikan, siapa yang berselawat dalam satu hari sebanyak 1000 kali, maka ketika sakratul mautnya datang, ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka ketika itu dia melihat tempatnya di dalam surga. Yang berkata bukan khatib, tapi yang menyampaikan adalah ulama ahli hadis dan Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau yang menyampaikan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat yang kita bacakan banyak sedikit itu yang akan menolong kita di hadapan Allah. Ketika tiada lagi suatu naungan, ketika tidak ada pertolongan, ada orang yang tenggelam sampai mata kaki oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang tenggelam sampai ke lutut. Ada orang yang tenggelam sampai ke pusat. Dan ada yang tenggelam seluruh tubuhnya oleh keringat dia sendiri. Namun siapa yang akan menolong kita? Apa yang akan membantu kita? Yang akan menolong kita, yang akan menjadi pertolongan dan naungan adalah syafa'atan li ummati, syafaat untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Dia yang akan memberikan kita pertolongan, syafaat ketika susah payah di akhirat nanti. Maka perbanyaklah selawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tema khutbah kita pada kesempatan kali ini? Temanya adalah momentum Idul Adha. Dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha ini, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim sebagai inspirasi kehidupan bagi umat manusia. Maka Nabi Ibrahim itu bagaimana ketika dia masih kecil, lahir ke atas dunia, dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ujian yang diberikan Allah pertama adalah ayahnya seorang kafir, musyrik, pembuat berhala. Akan tetapi Allah uji Nabi Ibrahim dengan ayahnya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Begitu Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Allah yang datangkan. Bagaimana ketika dia masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai ayahnya mengusir karena dia menyebarkan agama Islam. Diusir oleh keluarga sendiri. Dia pergi dari rumah, tapi dia tidak kehilangan Allah. Dia hanya kehilangan keluarga, ayah kandung yang disayang, anak semata wayang dari ayah Nabi Ibrahim itu. Diusirnya anaknya dari rumah, sampai akhirnya Ibrahim pun pergi dari rumah, meninggalkan keluarga terkasih, ayah tersayang, ibu tercinta. Setelah dia pergi, dia tidak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat gantungan yang tinggi, tempat sandaran yang besar. Andaikan kita bersandar kepada pohon kayu yang besar, maka kayu itu akan tumbang dan lapuk. Andaikan kita bersandar kepada keluarga, keluarga akan membenci kita. Namun Allah tidak pernah benci, Allah tidak pernah tumbang, Allah tidak pernah sia-sia dalam menjaga umat-umat yang bertakwa. Ibrahim lulus dari ujian keluarga, tapi apakah selesai sampai di situ? Tidak. Nabi Ibrahim tidak selesai sampai di situ. Setelah dia menginjak remaja, maka dia pergi dari rumahnya dan bertemu seorang raja dan penguasa yang zalim. Sampai akhirnya Ibrahim difitnah, dicaci maki, dihina, direndahkan, diinjak-injak harga dirinya. Dan ketika dia memecahkan patung-patung yang ada ketika itu, maka dipecahkan, dihancurkan semua patung-patung yang ada pada masa pemerintahan Namrud. Akan tetapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kampak yang besar,
letakkan palu yang besar di patung yang paling besar. Maka ketika masyarakat dan Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan patung kami? Siapa yang merobohkan patung Tuhan kami? Coba tanya patung yang paling besar. Sebenarnya Nabi Ibrahim ingin mengajak berfikir. Coba tanya sama patung yang paling besar. Karena kampak itu berada di patung itu. Mana dia bisa menjawab? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kalian bilang dia Tuhan. Tapi kenapa dia tidak bisa berbicara? Kenapa dia tidak bisa berkata-kata? Maka Namrud pun berpikir dengan hal itu. Sebenarnya Ibrahim mengajak Namrud dan masyarakat. Ketika itu dia mengajak berpikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dia menghancurkan patung, selesai dia berdebat, maka kalau orang kalah berpikir, maka kekuasaan akan main. Kumpulkan semua kayu-kayu bakar yang ada, kata Namrud kepada kaumnya, kepada penduduknya. Kumpulkan, bakar Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim tidak terbakar. Malahan Allah yang akan mengirimkan wasalaman, selamat ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Dia keluar dalam keadaan kedinginan di api unggun yang besar yang menggunung. Maka dia kedinginan keluar dari api itu. Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Ketika Ibrahim dibakar, ada satu ekor burung pipit yang datang membawa air dengan paruhnya. Dibawa air untuk memadamkan api. Lalu cicak pun bertanya, kenapa engkau memadamkan api itu, wahai burung pipit? Kata cicak yang tidak bisa apa-apa. Dia bertanya kepada burung pipit yang menyiramkan, apakah setetes air di mulut burung pipit bisa memadamkan api yang besar? Sebenarnya tidak, kata burung pipit. Akan tetapi ketika Allah bertanya kepadaku di akhirat nanti, aku bisa menjawab, aku setidaknya pernah memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya bukan kepada siapa kita menolong, tapi makna hakikatnya adalah kepada siapa kita berpihak. Sebenarnya burung pipit juga mengajarkan kepada kita, berpihaklah kepada orang-orang yang beriman. Dan cicak pun bisa kita ambil pelajaran. Dia berpihak kepada penguasa, kepada raja yang zalim, kepada raja yang punya kekuasaan, akan tetapi menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil, burung pipit pun hanya seekor burung, tapi dia bisa memberikan pengalaman dan wawasan bagi kita untuk berpikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ujian raja Ibrahim pun lulus. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak diuji sampai di situ saja. Dia diuji dengan berbagai ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujian selanjutnya? Dia tidak diberikan anak. Tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh wahai ya Allah. Kenapa Ibrahim meminta anak yang soleh? Karena dia yang akan melanjutkan perjuangan ayahnya. Karena dia yang akan menolong agama Allah. Maka Nabi Ibrahim pun meminta anak yang soleh. Kita semua berharap anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya harta seorang anak yang banyak, tapi ketika kita di alam barzah, ketika kita sudah mati meninggal dunia, harta akan hilang, kekuasaan akan binasa. Tapi yang akan menolong kita adalah
doa seorang anak yang menetes bagaikan tetesan embun ke tengah pasir, gurun padang pasir yang tandus panas. Tapi doa seorang anak yang soleh dikirimkan setiap saat dan setiap waktu, maka itu yang akan menerangi kuburan kita bersama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mendidik anak yang soleh? Perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, cara mendidik anak yang soleh adalah madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama di dalam kehidupan seorang anak. Maka peran seorang ibu adalah mengajari anaknya tentang agama Allah, karena ibu adalah guru yang pertama, dikubu dan ditiru, dicontoh oleh seorang anaknya. Maka ajarkan anak kita baca Al-Quran, ajarkan kepada anak kita bagaimana cara takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, madrasatul ula. Yang kedua, seorang ayah jangan suapkan, jangan berikan dia makanan yang haram. Mat'amuhu haram, makanan yang haram. Malbasuhu haram, minuman yang haram. Mashrabuhu haram, dan pakaian-pakaian yang haram. Semua yang haram, dari harta yang didapat, pekerjaan yang haram, judi yang sekarang adalah permainan judi online. Kalian bawa uang itu hasil judi ke rumah, disuapkan kepada anak, maka anak tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sudah semena-mena terhadap agama. Tetapi kalaulah duit itu duit yang halal, maka akan menjadi berkah. Efeknya apa? Bagaimana kalau kita memberikan duit yang haram kepada anak kita? Anak itu otaknya akan menjadi gelap, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima tentang Allah. Tidak ada lagi cahaya yang ada di dalam pikiran anak tersebut. Maka berikan anak kita, suapkan anak kita tentang makanan yang halal dan berkah. Tidak ada gunanya anak tidak berguna, anak yang tidak mau berpikir tentang Allah. Sia-sia hidup kita selama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak itu? Peran seorang ayah adalah memberikan nasihat yang baik, memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Mana buktinya? Ketika suatu hari ada seorang hidupnya biasa-biasa saja, namun pagi dan petang dia mengantarkan, membimbing anaknya mandi ke tepi sungai. Dimandikan anaknya pagi dan sore hari. Tapi ketika anak itu mandi, yang dimandikan ayahnya, ketika itu dia berpesan, suatu saat engkau akan membebaskan kota yang berada di seberang itu. Kota yang besar, ketika itu menguasai dunia. Apa nama kotanya? Konstantinopel, yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Wala ni'mal amiran amiruha, dia akan menjadi pemimpin yang terbaik. Pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, walaqad jaisuha, dan pengikutnya pun pengikut yang terbaik. Siapa nama anak tersebut? Pada usia 21 tahun dia membebaskan kota itu. Dia bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih artinya Al-Fatih, pembuka. Apa yang dibuka oleh Muhammad Al-Fatih? Yang dibuka adalah kota Islam, Istanbul, Turki. Kota itu bernama Konstantinopel, akan tetapi dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi Istanbul, Turki hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka pesan nasihat seorang ayah berpengaruh disampaikan kepada telinga seorang anak. Suatu saat dia akan teringat dan terngiang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka perlu kita mengintrospeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, tanyai dirimu, hisablah dirimu sebelum dirimu dihitung dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran Nabi Ibrahim selanjutnya, dia ketika anaknya sudah menginjak usia remaja, dewasa, maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Ketika aku bermimpi, aku melihat engkau disembelih. Apa kata seorang anak? Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Maka kalau itu perintah Allah, lakukanlah wahai ayah, kerjakanlah wahai ayah. Sembelih leherku, aku insyaallah akan sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku sabar wahai ayah, sabar. Maka ketika itu pagi, ketika hari raya Idul Adha, dia datang membawa pisau yang panjang, pedang yang tajam, yang sudah diasah ke tempat yang jauh. Maka lakukan penyembelihan itu. Ketika Ibrahim menyembelih leher anaknya, maka ketika itu datang pertolongan mukjizat, pertolongan dari Allah kepada Nabi. Ketika itu Allah mengganti anak tersebut menjadi seekor domba, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selesai ujian Ibrahim sampai di sana? Maka yang kita peringati hari ini adalah memperingati hari raya Idul Adha. Pelajaran yang diambil, yang dikisahkan dalam kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu yang sanggup untuk berkurban, maka berkurbanlah. Tapi yang tidak sanggup untuk berkurban, maka lakukanlah apa yang kita bisa. Kalau yang kita bisa adalah tenaga kita yang kita pergunakan, maka pergunakan tenaga kita itu untuk menolong saudara kita, menyembelih hewan kurban. Allah itu maha adil. Kalau sanggup berhaji, pergilah haji dengan duitmu. Tapi jangan pergi haji dengan duit yang haram. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Hajimu tidak diterima Allah karena zaduka haram. Engkau berangkat dengan duit hasil kerjamu yang haram. Maka carilah hasil-hasil kerja yang halal untuk pergi ke Baitullah. Jika kita tidak sanggup, maka berkurbanlah. Jika tidak sanggup berkurban, maka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah Allah maha adil. Adil terhadap sesuatu yang kita kerjakan, semuanya akan bernilai amal ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu apa yang akan kita bawa sebenarnya? Yang akan kita bawa adalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, dan amal-amal soleh yang kita punyai, yang kita kerjakan, ikhlas, mukhlisin dalam hukum, ikhlas karena agama Allah, ikhlas karena lillahi ta'ala. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbuatlah apa yang bisa kita kerjakan. Lalu bagaimana hati yang ikhlas akan menghasilkan sesuatu yang baik. Qallaba yuqallibu qalb, dia sifatnya berbolak-balik di dalam diri manusia. Ala jasadil mudghah, ketahuilah di dalam diri manusia itu ada segumpalan daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, wa izal fasadat jasadu kullu. Kalaulah dia menjadi baik, maka semua amal perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah segala amal perbuatan yang kita kerjakan. Ana wahya qalbu, dia adalah hati manusia yang akan menolong iman manusia. Dia terletak dalam dada yang akan membersihkan
yang akan menolong manusia, akan kemana kehidupan kita, itu tergantung pada hati manusia tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai hati kita itu dikunci oleh Allah. Kalaulah dikunci, itulah azab di atas segala azab di atas dunia. Azab bukan dengan kesusahan, bukan dengan musibah yang datang, itu bukan azab, tapi azab yang terbesar dalam kehidupan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci pintu hati manusia. Hati akan menjadi gelap, hitam, kelam. Dan Allah juga mengunci telinga manusia, dan Allah mengunci mata manusia, mata, telinga, hati. Tidak lagi condong kepada agama Allah, tidak lagi condong untuk beribadah. Maka yang perlu dijaga adalah kesucian dari hati tersebut. Karena yang akan dituntut di hadapan Allah adalah hati, telinga manusia. Hati, mata, itulah yang akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hewan kurban yang kita potong, yang kita sembelih hari ini, itulah yang akan mengantarkan kita ke hadapan Allah. Dia akan datang dengan kukunya, dia akan datang dengan bulunya, dia akan datang dengan darahnya yang kita sembelih. Sedangkan kuku, darah, bulu itu hanyalah sampah. Bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya itu akan bersaksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daging hewan kurban yang kita sembelih, andaikan kita menyembelih kambing atau sapi, maka sepertiga daging tersebut akan diantarkan kepada fakir dan miskin. Sepertiga daging itu akan kita masak sendiri, dan sepertiga daging tersebut akan dibagikan kepada tetangga, karib kerabat kita. Apa makna yang disampaikan Rasulullah tersebut? Kenapa dibagi tiga? Karena perlu kita hidup bermasyarakat, bertetangga, berkerabat. Dari hal tersebut kita menyambung tali silaturahim. Maka ketika kita mengantarkan daging kurban tersebut, secara langsung kita akan berinteraksi sosial dengan menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Khati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka sambunglah tali silaturahim untuk Allah. Ikhlaskan hati kita, maafkan saudara kita yang bersalah dengan ikhlas, dan sambung jalinlah dengan baik kembali. Siapa yang pernah memutuskan tali silaturahim, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Diancam oleh Rasulullah SAW. Yang pernah putus, maka sambung kembali dengan baik. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada saudara kita yang memakan daging kurban, memakan daging itu hanya 1 kali dalam setahun. Karena itu pun dikasih oleh tetangganya, karena itu pun dikasih oleh pengurus masjid. Maka ada keluarga kita yang susah, yang payah hidupnya, daging pun tidak sanggup membeli. Maka perlu kita bantu yang berkurban, sebarkan daging kurban itu, karena itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada mereka, karena mungkin mereka agaknya hanya bisa memakan daging 1 kali dalam setahun, tidak sanggup, tidak ada uang untuk membeli daging tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka itulah pelajaran dari Nabi Ibrahim. Kisah-kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam perlu kita ambil, kita pelajari, kita analisa, kita introspeksi diri kita. Bagaimana diri kita di kehidupan yang akan datang? Apakah ujian tersebut akan menggoyahkan, menghancurkan iman kita, atau ujian akan menguatkan iman kita? Ibrahim adalah kekasih Allah. Dia adalah nabi yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Allah uji, dia sabar. Apakah Allah tidak mengabulkan doanya? Allah kabulkan.
Akan tetapi Allah ingin melihat seberapa besar kualitas iman Ibrahim alaihissalam. Maka kita yang tidak apa-apa hanyalah fakir, hidup biasa-biasa saja, bukan wali Allah, bukan Rasul utusan Allah. Perlu kita introspeksi untuk pelajari kisah Nabi Ibrahim tersebut agar kita sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minhum innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, alladzi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ad-du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwah indal hisab. Allahumma fa'nal ghala wal waba wal fahsya wal riba wa zina wal munkar. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda tihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namutu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.